Halo, assalamualaikum, selamat sore sob. Ketemu lagi di video vlog saya ya. Oke, hari ini saya tidak seperti biasa membuat sebuah tutorial ya, tetapi hari ini saya akan sharing ya. Ini sebenarnya sharingan ini menjawab banyak pertanyaan dari orang rumah ya, mulai dari teman bermain masa kecil, teman sekolah, sampai saudara saya, semuanya itu bertanya, kalau kerja di Taiwan tidak bisa bahasa bagaimana? Oke, akan saya jawab di sini sesuai pengalaman yang saya alami. Oke sob, sekarang kita masuk di pembahasannya ya. Bagaimana kerja di Taiwan kalau tidak bisa bahasa Taiwan atau bahasa Mandarin ya. Sesuai apa yang saya alami dulu di tahun 2012 awal itu saya sudah masuk Taiwan ya. Usia saya waktu itu masih 22 tahun, mau masuk di 23 tahun. Nah, masih muda sekali ya. Waktu itu saya sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin atau bahasa Taiwan ya. Nah, bagaimana saya menyikapi ini semua? Nah, ketika saya pertama kali lihat lokasi di tempat kerja saya, di situ saya ketemu sama orang Indonesia ini. Ada orang 4 waktu itu. Pikiran saya, wah aman ini saya. Karena apa saya anggap aman? Karena saya nggak bisa bahasa Taiwan ya. Ini pasti saya nanti bisa minta bantu mas-mas ini ya. Setelah kenalan selesai, saya diantar ke mes ya. Besoknya baru saya mulai bekerja. Nah, disinilah mental dan inisiatif kita dipertanyakan ya. Karena apa? Saya dulu hanya bermodalkan tekad, tenaga, dan kemauan aja ya. Saya datang ke Taiwan. Jadi resikonya kayak gini. Ternyata orang Taiwan sini itu ada cara tersendiri untuk mengatasi orang seperti saya ya. Dalam arti di sini orang yang tidak bisa bahasa Taiwan atau bahasa Mandarin ya. Mereka itu punya kode-kode. Jadi kita itu dikasih kode untuk menghafalkannya ya. Nah, di sini ada hal yang unik ya. Kalau sudah lama kayak gini ya, kalau ingat masa lalu itu ketawa-ketawa sendiri saya ya. Nah, di sini tuh ada kode hitungan ya, terutama ya. Kalau satu ya umum lah, 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Dari 6 itu beda. Kalau 6 di kita kan gini, 7 kan gini sampai seterusnya. Kalau di sini itu enggak. 6 itu gini, 7 gini, 8 gini, 9 gini, 10 gini. Nah, di sini ada pembedaan ya. Kalau untuk 9 ya, kode yang 9, kalian jangan berdiri terus ngomong gini ya. Kalau berdiri terus gini, ini artinya mati. Jadi 9 itu kalian tekuk dulu baru ngomong gini. Nah, itu 9 ya. Nah, di sini ada hal yang unik ya. Ketika saya udah bekerja sama orang Taiwan dulu ya. Jadi di tempat kerja saya itu dari perbagian itu ya. Nah, di situ itu dikasih orang Taiwan 1, orang Indo 1 ya. Jadi kita itu one by one ya kerjanya di situ. Jadi barengan. Nah, waktu itu ada sebuah kejadian, saya tuh suruh ngambilin barang 6. Nah, waktu itu kan kode-kode belum hafal nih saya ya. Dikasih kode itu nggak ngerti. Nah, dulu katanya tuh ngomong gini, kamu itu ini gitu. Pikir saya itu gini tuh saya suruh telepon siapa, pikirku gini itu. Kalau di Indonesia kan gini kan telepon kan. Nah, suruh telepon siapa gitu ya. Ternyata gini tuh 6. Jadi kalau ingat hal-hal seperti ini saya ketawa-ketawa sendiri ya. Nah, setelah berlambat launnya kita sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, udah mulai merasa nyaman ya. Nah, untuk di PT sebenarnya tuh di PT itu kita itu ada untuk belajar bahasa ya. Bahkan setiap seminggu 2 kali itu kita ada tes tanya jawab ya. Cuma waktu itu saya mengikuti senior ya. Senior saya itu kurang baik menurut saya ya. Jadi kita itu jadi junior tuh dulu kalau di PT itu selalu ngikut senior. Dikiranya tuh senior selalu bener. Nah, ketika masuk di kelas belajar itu semuanya tuh senior saya tuh ada yang apa keruduk-keruduk sarung gini sambil dikasih koyok lagi nih, gayanya sakit dan ini. Akhirnya saya mengikuti hal-hal yang nggak baik kayak gitu ya. Jadi buat sobat jangan ditiru ini ya. Jadi imbas dari segala perbuatan yang dilakukan di PT itu kita rasakan semuanya ketika berada di Taiwan sini ya.
Jadi ditanya itu hanya tengok kanan, tengok kiri gitu ya, kayak kipas angin gitu ya. Pokoknya seperti orang bego. Nah, jadi saran saya buat sobat yang sedang proses masuk ke Taiwan, kalau ada untuk belajar bahasa, mending belajar lah daripada nyesel kayak saya sampai sini ya. Untuk bagaimana kita untuk belajar bahasa sambil kita bekerja ya. Nah, di sini itu dulu itu kalau baru ya, kalau kita masuk pabrik itu masih baru itu biasanya ada 2 mingguan tuh kita nggak dikasih lembur ya, kita tuh pulang jam 5 terus gitu ya. Nah, sedangkan potongan di sini kan kita banyak nih ya, makanya saya tuh setiap pulang ke mes gitu ya, saya mikir kapan ya saya bisa berinteraksi atau berkomunikasi sama orang sini, jadi nggak kayak orang bego-bego banget gitu ya. Akhirnya setiap jam 4:30 itu kan saya nyapu, setelah itu kan buang sampah. Nah, di tempat sampah itu saya nemu kertas A4 ya, itu bekas laporan dari kantor ya. Nah, itu saya ambil, saya gunting jadi 4, saya bikin notes gitu loh, jadi buku kecil yang ditaruh di saku notes gitu. Jadi orang Taiwan ngomongnya apa gitu ya, saya catat gitu. Dan kebetulan kalau sore pas saya itu nggak lembur gitu ya, saya itu selalu olahraga lari-lari. Dan suatu ketika itu saya bertemu dengan ibu-ibu ya. Nah, ternyata ibu-ibu ini adalah tetangga saya. Beliau ini dulu ketika kecil saya sering main kelereng di halaman rumahnya beliau. Nah, akhirnya ngobrol panjang sama si ibu ini tadi, terus dimintain nomornya, kalau ada apa-apa suruh ngomong gitu ya, namanya tetangga. Ketika tadi itu saya sudah bikin note ya, kalau orang Taiwan ngomong apa saya nggak paham, saya tanya ke ibu ini. Jadi ibu ini secara nggak langsung itu dia adalah guru saya, ngajarin saya dulu gitu. Jadi seperti itu cara saya untuk belajar bahasa ya di sini ya, itu saya tulis, yang nggak tahu saya tulis, saya masukin lagi gitu sambil bekerja, itu saya lakukan hal seperti itu. Nah, pasti sobat semua banyak bertanya, kenapa kok nggak beli buku sendiri? Nah, bukannya kita itu nggak bisa beli atau pelit ya, tapi masalahnya kita masih baru di sini tuh, mau belinya kemana, ngomongnya apa, kita kan nggak tahu kan, jadi kita nggak bisa gitu untuk melakukan itu. Akhirnya kita belajarnya tuh seadanya. Ya mungkin kalau sekarang lebih gampang ya, karena zaman sekarang tuh lebih canggih daripada tahun saya dulu gitu loh. Sekarang semua bisa ada di genggaman, ada di smartphone, bisa lewat Google Translate dan sebagainya ya. Kalau kita dulu benar-benar mainnya inisiatif gitu loh ya. Dan parahnya lagi, orang yang saya jaga-jagain tadi ya, ada mas-mas 4 ketika saya pertama kali datang di pabrik itu kan pas jam 12 jam istirahat semuanya akan kumpul. Nah, parahnya lagi orang 4 ini ternyata nggak ada yang satu bagian dengan saya. Di tempat saya itu bagiannya itu misah-misah ya sob ya. Jadi umpama saya itu di bagian sini ya, ya udah sama orang ini. Ternyata bagian mereka tuh jauh-jauh, itu kan nggak mungkin saya kalau nggak tahu lari dulu tanya ke dia, lari dulu tanya ke dia. Di samping repotin kan kerjaan nggak selesai-selesai nanti kan. Kalau soal agensi di tempat saya dulu itu ya, agensi itu hampir setiap 2 minggu sekali itu ada penyuluhan, datang dia kasih absen, ada masalah nggak, tanyain gitu, ditanya-tanyain dulu ya, jadi ngabsen gitu ya. Ya mungkin ya saya keluhkan hanya kendala di bahasa lah ya. Dan kebetulan juga di pabrik saya dapat mandornya itu ya baik, karena mungkin karena mandor saya dulu masih belum nikah, masih muda ya, jadi ya masih jiwanya itu masih jiwa muda biasa gitu loh, ngadepin orang-orang seperti saya gitu ya. Dari orang ngomong di Taiwan tadi itu kan saya tulis di note kan, saya tanyain ke tetangga saya di ibu tadi itu ya, tapi kan nggak semuanya saya tahu. Contohnya ini yang di pabrik itu kan yang dibahas paling ya soal pekerjaan di ruang lingkup pabrik aja ya. Umpama mau beli barang kan saya bingung juga kan. Nah, kebetulan 1,5 bulan saya di situ itu ya, ada teman satu PT saya itu udah terbang, dan kebetulan satu mes dengan saya, dia cuma beda pabrik ya. Kebetulan dia bawa buku dari PT ya, ada buku dari PT dikasih pinjam ke saya. Di situ saya pelajari itu, saya pelajari seperti caranya ngomongin beli barang gimana, mau naik kendaraan umum di sini gimana, itu saya pelajari semua dari itu ya. Tetapi
apa yang ada di buku dengan pengucapan itu berbeda ya sob ya. Jadi bahasa Taiwan itu enggak plek ciplek sama kayak yang ada di buku ya. Jadi di sini itu pakainya intonasi ya. Kita rasa seperti yang kita dengar itu banyak ucapan-ucapannya sama tapi beda arti ya. Itulah Taiwan. Taiwan tuh kayak gitu, bahasanya pakai intonasi ya. Seperti itulah kurang lebihnya singkatnya dari saya belajar bahasa di sini ya. Dan saya di sini kasih saran ya kepada sobat semua yang sedang proses, utamanya ya yang mau bekerja ke Taiwan ya. Kalau di PT-nya itu ada sekolah bahasa, saya sarankan kalian ikut ya, daripada nanti seperti yang saya alami ya. Kalau ditanya itu cuma tengok kanan tengok kiri kayak kipas angin gitu ya, jangan sampai kayak gitu ya. Itu susah di kalian. Nyesel itu adanya di belakang, nggak ada nyesel di depannya. Jadi kalau ada sekolah bahasa, mending kalian ikuti di sana ya, di PT itu ya. Enaknya itu nanti di kalian. Memang berat sekolah bahasa, itu berat. Apalagi di Indonesia itu berat sekolah bahasa. Karena apa? Mereka menekankan seakan-akan Taiwan tuh keras gitu loh ya. Seakan-akan orang Taiwan tuh galak gitu ya. Itu hanya menguji mental kalian gitu loh. Tapi kalian nggak boleh menyepelekan setelah lihat video saya bocoran ini loh ya. Tapi tetap kalian harus punya keinginan untuk belajar bahasa. Karena apa? Nanti bahasa itu sangat jadi hal yang utama di sini. Karena masa orang nggak mau ngomong. Jadi bahasa itu sangat penting ya. Menurut saya bahasa itu adalah kunci utama ketika kita hidup di dunia ini. Jadi kita masa nggak mau ngomong gitu ya. Itu menurut saya ya. Jadi saran saya bagi sobat yang ingin bekerja ke Taiwan, kalau ada sekolah bahasa di PT-nya, mending kalian ikut. Walaupun di PT-nya nggak ada, kalian les dengan mandiri ya. Itu nanti kembalinya ke kalian. Oke? Mungkin saya rasa cukup sekian dulu untuk sharing tentang bagaimana pengalaman pribadi saya bekerja di Taiwan hanya bermodalkan tekad, niat, dan kemauan tanpa bisa bahasa Taiwan. Oke? Saya rasa cukup sekian dulu video saya hari ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.